Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Prasiska dengan NIM 80 2018 0037 akan menjelaskan pembahasan tentang materi Git. Pertama, pengenalan Git. Git itu merupakan aplikasi untuk mengontrol versi dari suatu dokumen. Git juga bertugas mencatat setiap perubahan pada suatu dokumen. Untuk instalasi, bagi pengguna Linux cukup ketik dengan perintah apt install git, dan untuk instalasi di Windows teman-teman bisa copy link berikut dan klik, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa pilih Git for Windows Setup, yaitu pilih antara 32 bit dan 64 bit sesuai dengan versi laptopnya masing-masing. Dan ini hasil downloadan yang tadi sudah saya download dengan Git versi 2.30.0 64 bit. Langkah selanjutnya, teman-teman silahkan install aplikasi yang telah di-download. Tinggal klik next, dan pada bagian choosing the default editor ini teman-teman ubah menjadi Visual Studio Code bagi yang punya Visual Studio Code, atau cukup dengan menggunakan Notepad. Selain itu, klik next dan klik next terus sampai instalasi selesai. Apabila telah selesai instalasi, bisa kita lihat di command line kita untuk dasarnya. Klik Windows R, ketikkan cmd, enter. Yang pertama kita ketik git min version. Guna git tapi min version ini untuk melihat versi dari git yang kita install itu sudah benar atau belum. Enter. Nah, jika dilihat di sini versinya sudah sama dengan aplikasi yang tadi sudah kita download, versinya sudah sama. Selanjutnya masuk pada tugas Git. Git adalah aplikasi untuk mencatat perubahan-perubahan pada repositori folder yang kita miliki. Repositori yaitu folder yang di dalamnya itu ada project. Langsung saja kita praktikkan untuk melihat repositorinya. Ketik cd dokumen. Di sini saya memilih folder dokumen. Teman-teman mungkin bisa saja memilih folder yang lain yang teman-teman mau, seperti folder download, folder picture, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam folder dokumen. Lalu ketik git init proposal skripsi. Git init ini merupakan perintah untuk membuat folder dengan nama proposal skripsi. Teman-teman bisa membuat folder sesuai dengan nama yang teman-teman mau. Enter. Nah, di sini inisialis empty give repository, di mana dalam folder dokumen ini sudah terdapat folder baru yang kita buat, yaitu proposal skripsi, dan di dalamnya lagi ada proposal.git atau .git. Coba kita lihat. Nah, ini proposal baru. Nah, di dalamnya ada .git. Di sini kita memiliki sebuah folder kosong. Nah, bagaimana cara mengisi folder yang sudah ada? Contohnya, kita masuk dulu dalam folder tadi, berarti ke dalam folder skripsi. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder skripsi, tinggal ketikkan git init titik. Cukup dengan titik, karena titik ini artinya dia akan menginisialis di folder skripsi. Nah, sekarang coba kita cek isi dari folder skripsi. Nah, sudah berhasil, ada folder .git atau .git. Untuk memulai Git, kita ketik cd titik enter. Kita masuk ke dalam project proposal skripsi. Lagi terus kita klik dir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa proposal skripsi itu masih kosong. Jadi kita buat di sini di dalam proposal skripsi ini, di dalam foldernya kita buat sebuah file baru.
sebuah file baru, kita kasih nama belajar git.php. Nah, file ini kita buka dengan Visual Studio Code. Tunggu sebentar. Di sini coba kita ketikkan perintah saya belajar git. Jangan lupa disimpan. Terus setelah itu coba kita cek dengan git status. Nah, di sini git itu akan dengan sangat pintar mendeteksi ada file yang belum di untracked, berarti belum di tracking oleh gitnya. Nah, untuk men-tracking, maka dari itu kita bisa menggunakan petunjuk. Di sini sudah ada ditunjukkan git add dengan nama filenya. Coba kita git add belajar git.php. Nah, tidak terjadi apa-apa kan? Karena file tersebut, file belajar git.php itu sudah berhasil di tracking oleh git. File ini semua perubahannya itu, perubahan statusnya sudah berhasil di tracking oleh git. Berikutnya setelah meng-add, berarti belum menyimpan, baru selesai pada proses menambahkan belajar git.php ke dalam git. Lalu kita menyimpan dengan ketik git commit min m commit pertama. Nah, guna min m ini adalah untuk menyimpan perubahan yang terjadi pada git, dan min m ini juga wajib ya untuk mengomentari pada setiap apabila terjadi masalah dan kita tahu ini dari commit yang mana. Nah, sudah berhasil disimpan oleh git perubahan-perubahannya. Jika dicek status, isinya sudah tidak ada perubahan. Coba ya kita cek git Nah, jika dicek statusnya itu sudah nothing to commit, working to clean, berarti sudah clean repositorinya dan perubahannya sudah disimpan oleh git. Nah, untuk melihat commit yang tadi kita buat atau historinya, kita tinggal ketikkan git log. Nah, di sini akan muncul siapa pembuat, ada nama, ada waktu, ada tanggal, dan lain sebagainya. Jadi untuk kesimpulan, di git itu setiap kita melakukan perubahan, maka kita harus menambahkan perubahan tersebut dan menyimpannya. Dan juga commit itu dilakukan untuk menandai tahapan-tahapan pada project-project kita. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang git. Apabila terdapat kekurangan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.